Najib bisa mereka. Ya, Oke, terima terima kasih Mbak kasih. Hima. Izin live group ke Yeay, Belanje. yeay ke main room lagi. Ditunjuk Pak Najib belum siap ya, Bu Vina. Nanti Bu Vina giliran kedua. Yang apa aja sih, Bu? Maksudnya yang ditunjukkan yang apa aja, Bu? Oh ya, sejak awal Mbak. Sejak awal, bab satu, kemudian bab Oh, dua, kemudian bab tiga. Tentu kalau sudah ditata covernya, dari covernya juga. Cover pengesahan gitu ya. tapi saya masih kepisah-pisah, Bu. Belum saya Oke, gabung. enggak apa-apa. Yang penting filenya ada dulu, tapi bisa Oh, ditunjukkan. nggak, nggak. Nanti share screen untuk covernya Sebentar. ini, terus apa namanya eh, pengesahan dan sebagainya. Teman-teman sudah mulai menyiapkan ya yang lainnya untuk disatukan atau di merge begitu. Nggak, sebentar. Saya buka dulu. Iya. Tugas dari bab satu. Izin share screen, Ibu ya. Ya, silakan. Hmm. Udah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat bab satu. Besar sih. Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mempresentasikan ini rancangan aktualisasi saya. Judulnya peningkatan pemahaman dan implementasi K3 di Laboratorium IPA MTSN 1 Jepara melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyediaan fasilitas pendukung. Mungkin dari covernya begini. Bawahnya begini, betul apa enggak ya, Bu ya? Sebentar saya cek. MTSN 1 Jepara, kan Kemenakap Jepara. eh Gini aja, kita mengikuti ini ya Mbak ya. Ini untuk covernya kan penyelenggara. Jadi penyelenggaranya dari BDK Semarang. Nanti Iya. bisa langsung dituliskan di covernya itu Ini saya tulis yang di bawah ini, Bu. Boleh Balai diklaim. Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kementerian Agama tahun 2025. Jadi Oh, MTSN-nya dan Kemenagnya nggak usah. Kenapa? Karena kemarin itu ada dua instansi karena waktu itu kerjasama. Jadi kerjasama kami kan dengan Pusdiklat Mahkamah Agung gitu ya. Pusdiklat Mahkamah Agung tetap dicantumkan karena mereka penyelenggara internal, sementara kami rekanan penyelenggara pelatihan. Kalau teman-teman di sini kan semuanya satu Kemenag. Jadi untuk logo di atas sendiri Mbak Vina dan teman-teman semuanya, nanti kita logonya tidak dua, tetapi satu langsung ikhlas beramal. Begitu oh, ya. oke. Nah, Tapi di sebelah kanan atau tengah di sini? tengah, di tengah. Oh, di tengah. Oh, Iya, oke. ditengahkan saja logo Berarti ikhlas. ini langsung Balai Diklat Keagamaan Semarang, Heeh, Kementerian Agama tahun Kementerian Agama. 2025 gitu aja, Bu. Betul, iya. Kemenagnya di Oke. bawahnya BDK ya. Mm-mm, Oh, oke, oke. mm-mm. Nomor pengesahan ini gini. Judul disusun oleh, nggih, telah diuji, nggih. Ini benar nggak, Bu? Sabtu, 2 Iya, Agustus. 2 Agustus 2025 betul. Mentornya, Enter, coach. coachnya, kemudian Ini pengujinya. saya ngikutin di itu, Bu. Benar Pak Toha atau tidak ya? Belum pasti. Ini ditulis begitu saja dulu, tidak apa-apa, atau ditulis Oke. dalam tanda kurung gitu ya, misalnya nama penguji, NIP di bawahnya juga ditulis NIP penguji. Nanti kan tinggal mengganti. Nah, tapi Oh, ada kemungkinan nanti pengujinya juga Pak Toha, kita nggak tahu nggih teman-teman. Jadi ya kalau saya amannya pakai nama penguji saja, NIP-nya NIP penguji gitu ya.
ditulis narasinya di Berarti situ. dalam kurung nama penguji gitu ya, Bu ya? Mm-mm, iya, NIP penguji, oke. NIP-nya di penguji begitu. Oke. Lembar persetujuan. Persetujuan soal Ya, ini. persetujuan coach, mentor. Mm-mm. Kemudian kata pengantar, oke. Saya yakin kalau kata pengantar ini sudah jago semuanya ya. Terus saja Mbak scroll pelan-pelan. Daftar Iya, isi. daftar isi, oke. Bab satu pendahuluan, bab 2 rancangan, oke. Matriks, jadwal, kendala antisipasi, ya bab Ini 3. daftar pustaka, Bu, harusnya saya salah nulis lampiran. Oke, nanti diedit ya. Oke. Daftar tabel, kalau misalnya jenengan membuat tabel juga penting. Misalnya kan ada matriks, Oke. kemudian ada jadwal. Itu kan kita sebutnya sebagai tabel. Nah, nanti Oke. dituliskan. Ini yang gambar. Ini Daftar gambar, ya daftar benar. gambar, yang daftar tabel di sini. Oh ya, nanti dimasukkan di daftar isi ya Mbak Vina ya. Oh, di daftar isi sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Ini sudah. Oh iya ya, baik-baik di atas nih. Oke. Mm-mm-mm. Ini daftar tabel. Terus ke bab satu ya, Bu ya. Bab satu. Bab satu pendahuluan, baik. Boleh dikecilkan, siap. Hmm. Dibaca atau gimana ya, Bu ya? Di Nggak usah Mbak, di scroll pelan-pelan saja, bisa. Oke. Ah, Hmm. kemudian dikerucutkan di MTSN-nya, iya. Kemudian, oke. Mungkin belum masuk ke isu ya Mbak ya. Mbak Hmm. Vina belum masuk ke isu, jadi kita masih latar belakang ini menyoal kenapa CPNS ikut latsar gitu ya. Kenapa Hmm. CPNS dalam latsar itu melakukan rancangan aktualisasi, melakukan aktualisasi gitu ya, dituang dalam rancangan aktualisasi. Jadi untuk bab satu ya. Bab satu itu memang baru sekedar latar belakangnya, latar belakang dari rancangan aktualisasi ini sejauh mana. Terus nanti misalnya mengenai core values ASN, ya yang normatif-normatif saja, eh, Hmm. penerapan nilai berakhlak. Ini kan nanti yang jadi landasan teman-teman untuk RA, rancangan aktualisasi. Jadi kita belum menyentuh ya, belum menyentuh ke isu. Dan di paragraf terakhir, ya nanti bisa ke isu, tapi sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Misalnya gini, setelah melakukan observasi atau setelah menjalani masa kerja gitu di instansi, di unit, ditemukan masih ada isu-isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi ASN penulis, begitu ya. Sehingga penulis mencoba mencarikan alternatif solusi dengan memberikan inovasi mengenai, misalnya Mbak Vina itu tentang K3 gitu disebut di situ. Jadi sekilas saja. Berdasarkan isu tersebut, maka disusunlah rancangan aktualisasi ini, gitu ya, yang berjudul, nah judulnya nanti disebutkan di situ, Oh, di paragraf terakhir. Jadi di oke. paragraf terakhir kita berikan penekanan bahwa berkaitan dengan tusi kita sebagai ASN di MTSN 1 Jepara, kita mengamati ada persoalan keamanan dalam penggunaan alat-alat di laboran. Dan itu berkaitan langsung dengan tugas fungsi penulis sebagai peranata laboratorium, begitu ya. Dengan lalu gitu ya, penulis memiliki ide untuk yang dituangkan dalam rancangan aktualisasi yang berjudul, nah, nanti judulnya bisa dalam tanda kutip begitu bisa disebutkan. Kira-kira gitu. Jadi untuk isu yang mau diangkat, kita berikan kliknya sedikit saja, satu paragraf saja di akhir gitu, yang menjelaskan tentang RA-nya, Mbak Vina.
Jadi Oke. untuk elaborasi masalahnya nanti nggih di bab 2. Ya. Oke. Kalau tujuan ini Tujuan eh, berorientasi pada peningkatan kualitas, oke bisa masuk, kemudian meningkatkan, iya, iya, kompetensi profesionalisme, isu aktual, agen perubahan boleh. Ada juga tujuannya Mbak yang lain, misalnya apa yang tadi belum disebutkan, misalnya adalah syarat gitu ya. Ini tujuan yang pragmatis, oh tetapi itu syarat betul-betul ya. lulus latsar. Syarat Oh menyelesaikan gitu. rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS Oh Kementerian ini. Agama tahun 2025. Nah, itu juga salah satu tujuan yang harus ditulis karena nanti kalau kita tidak tulis akan ditanyakan gitu ya Ini kaitannya kalau antara. bagi organisasi butuh nggak ya Bu? Atau nggak usah dihapus Bagi saja? organisasi meningkatnya tujuannya ya boleh, boleh. Atau misalnya tidak usah dipisah gitu ya Mbak, boleh dimampatkan ada beberapa poin yang sebetulnya bisa disatukan gitu ya. Bagi unit organisasi dapat meningkatkan pemahaman K3, mengimplementasikan K3 secara optimal, menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman, dan memenuhi standar keamanan laboratorium. Itu bisa dijadikan satu poin. Jadi agar lebih Hmm, simple, ringkas. iya, agar lebih simple. Atau Oke. misalnya dipisah menjadi dua poin gitu. Yang satu poin adalah tentang tujuan untuk organisasi penataan laboratoriumnya secara khusus. Yang satu mengenai layanan unit tugasnya gitu ya. Tujuan bahwa untuk meningkatkan layanan unit tugas, meningkatkan citra unit organisasi, meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan sebagainya. Dalam hal ini siswa gitu. Jadi bisa di apa ya sederhanakan jadi satu atau dua poin. Kalau Mbak Vina kan ini ada banyak poinnya ya, nanti bisa Oke. disederhanakan. Manfaatnya oke, Ini saya manfaatnya. bagi gini juga, misalnya bagi murid, bagi guru Oh gitu. ya, Ataukah perlu di... boleh boleh. Gini, kalau saya lebih cenderung misalnya bagi murid satu paragraf gitu ya. Bagi Oh, oke. unit tugas ini satu paragraf, bagi Kementerian Agama satu paragraf begitu. Bagi guru dan peranata lab satu paragraf, dinarasikan saja. Tapi Oh, jangan oke. jangan menghilangkan esensi yang ingin disampaikan, gitu ya. Nanti dinarasikan saja. Ini boleh boleh gitu, tetapi ada banyak poin-poinnya. Kita bikinnya ini simple. Nanti kan untuk kerancangan, kemudian nanti juga akan ada laporan evaluasi agar tidak terlalu tebal gitu ya. Oke, kemudian ruang lingkup, Oh, ini peningkatan belum saya edit, Bu. keselamatan. 6 minggu harusnya. Iya, 30 hari. 30 hari atau 1 bulan. 6 minggu kemarin saya hitung ternyata. Iya, 30 hari kerja gitu ya, Mbak ya. Kita bukan hari kalender, Hmm, tetapi 30 hari kerja ya. terhitung sejak tanggal sekian hingga tanggal sekian gitu ya. Karena memang ketentuan dari lembaga administrasi negara itu memang minimal 30 hari kerja. 30 sampai Hmm, 40 hari kerja gitu. Nah, ini gitu. kan Bu, kalau hari itu tanya Bu, iya. misal misal itu nanti di ke apa namanya katanya itu jadwal kegiatan ikut diambil 5 minggu gimana Bu? Yang dicantumkan hanya 5 minggu atau ya tetap 6 minggu? eh untuk ruang lingkup ya Pak Afif ini kita full. Untuk ruang lingkup kita full karena teman-teman melakukan kegiatan aktualisasi ini adalah rangkaian dari Latsar, jadi nggak boleh putus. Meskipun itu nanti kegiatannya di tempat kerja hanya, misalnya kok saya bilang hanya, tetapi ini penting. Koordinasi, komunikasi itu adalah bagian dari tahapan-tahapan dalam kegiatan. Jadi itu tetap nanti kita hitung teman-teman melakukan aktualisasi. Jadi 30 hari itu jangan sampai kosong ya. Sejak minggu awal gitu ya.
Bahkan sampai minggu akhir, misalnya teman-teman nggak ngapa-ngapain, itu pun bisa diisi dengan rangkaian evaluasi, penyusunan laporan, itu kan berlanjut. Bisa jadi penyusunan laporan dan evaluasi itu makan waktu lama. Nah, itu. Jadi untuk jadwalnya itu diupayakan tidak berhenti. Ini sebagai tanda bahwa teman-teman menjalani latsar ini nggak putus gitu ya. Nggak putus sejak hari pertama, kedua, ketiga, sampai dengan hari ke-65. Selalu ada kegiatan. Meskipun seperti saat ini kita ada coaching, kemudian teman-teman juga membuat penugasan. Besok ketika aktualisasi tidak ada presensi misalnya, tidak ada coaching, tidak ada penugasan, tapi teman-teman melakukan namanya aktualisasi. Nah, itu tiap hari pasti ada aktualisasinya ya. Tetap 30 hari kerja. Oke, Pak Afif. Untuk ruang lingkupnya, kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di lingkungan MTSN 1 Jepara. Ini teman-teman kita dalami ya. Kita dalami untuk yang Mbak Vina, untuk kita contoh gitu ya. Eh, untuk ruang lingkup, satu tempatnya sudah ada. Yang kedua isunya sudah masuk ya. Ruang lingkup isu ini, kemudian ruang lingkup waktu 30 hari kerja. Udah masuk semua. Next, Mbak Vina. Tugas hari 17 ya. Mm-mm. Profil organisasi. Ini saya kopas dari website aja sih, Bu. Iya, nggak apa-apa nanti dicantumkan dalam Daftar referensi. pustaka, oke, Iya, sudah. iya. Ini begini, terus gambar tambah depan, tambah dalam, terus visi misi, gini, tujuan. Kalau di website itu tujuan gitu sih, Bu. Jadi kemarin saya terus ini sendiri jika disimpulkan nilai-nilai gitu, Bu. Nah, nilai-nilai organisasi ya, teman-teman. Ini kalau di websitenya MTSN Jepara ya Mbak Vina, kalau hanya tujuan kita tuliskan tujuan. Karena ini bukan nilai-nilai organisasi. Nilai organisasi itu rumusan ya, rumusan. Jadi kalau MTSN yang lain misalnya punya nilai organisasi, kesucian, kejujuran. Nah, misalnya seperti itu ya, tanggung jawab, akhlakul karimah. Jadi nilai itu kan sesuatu konsep luhur ya, etika luhur yang kita junjung tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya di unit tugasnya teman-teman itu tidak mendapati nilai organisasi yang khusus, teman-teman bisa mengambil dari nilai budaya kerja Kementerian Agama. Di poin berikutnya, nilai organisasi yang dijunjung di unit tugas saya adalah nilai budaya kerja Kementerian Agama, yaitu misalnya integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan itu. Nanti disebutkan saja. Tetapi Oh, kalau berarti yang poin C ini di sini dihapus aja atau uh, uh, tujuannya? tujuan dan nilai nggak usah pakai nilai organisasi. Ini tujuan organisasi ya, karena Oke, menumbuhkan, mewujudkan itu kan kata kerja operasional ya, yang berarti nilai merupakan. organisasinya diberi nilai kemenak aja gitu, Bu. Iya, iya. Kalau tidak ada, tetapi kalau teman-teman di madrasahnya memiliki nilai madrasah gitu ya, boleh dicantumkan. Kan ada itu, kampus juga biasanya memiliki itu. Mungkin seperti Mas Mifrah mungkin ya, di Kanwil juga memiliki gitu ya. Atau Pak Afif di KUA. Mungkin KUA juga Nggak, memiliki nilai organisasi nggak sendiri. ada, Bu. Oh, enggak ada. Nggak Nah, ada, Bu. kalau nggak ada, kita merujuknya ke nilai budaya kerja Kementerian Agama. Gitu saja. Nanti kalau misalnya ditanya oleh penguji di organisasi saya tidak ada rumusan nilai organisasi, tetapi kami merujuk ke nilai budaya kerja Kemenak. Nanti ditambahkan di poin berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Tidak, maaf. Berarti ini milik salah satu aja nih. Kalau misal di sekolah sudah ada, berarti di sekolah. Di madrasah ada, berarti pakai yang di madrasah saja. Iya, iya. Kalau madrasahnya punya
seperti madrasah Bu Umi pakai itu, pakai nilai-nilai madrasahnya. Sendiri aja. Kadang-kadang madrasah kan kreatif-kreatif ya itu ya, memiliki nilai-nilai sendiri gitu. Mereka ngerumuskan sendiri nilai organisasinya gitu ya. Nah, itu kalau punya dipakai saja. Jaga nih, kalau tidak punya seperti Mas Afif, misalnya Mbak Vina, nah pakai nilai budaya kerja Kementerian Agama. Jadi, Tapi kalau dicantumkan semua, Bu, boleh enggak, Bu? Biar tambah tebel, Bu, dengan aktualisasinya. oke, ya, tidak usah, nanti rancu ya. Tidak usah, salah satu aja. Hmm. Deskripsi isu kopas dari yang apa Betul. tugas anu kemarin aja Bu. Alat-alat jika keterkaitan. Oke, ya, sudah ada keterkaitan dengan manajemen dan smart ASN ya teman-teman. Tolong diamati sebentar Mbak yang ke atas dulu Mbak. Nah, di paragraf kedua. Nah, ini. Nih, teman-teman yang lain ya, yang lain banyak saya lihat di deskripsi isu belum mencantumkan keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Jadi, keterkaitan dengan agenda 3 yang kemarin merupakan penugasan di LK5 itu kita pindah gitu ya. Kita pindah, kita narasikan di deskripsi isu seperti ini ya. Boleh di paragraf kedua, boleh di paragraf terakhir kemasannya misalnya oh ini ada persoalan sekian. Nanti hal ini berkaitan dengan manajeman ASN bla 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 gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan dengan bagus. Oke, untuk isu yang kedua, Mbak Vina, belum optimalnya dikaitkan dengan manajemen ASN, smart ASN, tanggung jawab efisiensi pemanfaatan teknologi. Ya, ya. Boleh nanti kalau misalnya itu erat kaitannya dengan banyak berkaitan dengan smart ASN, bisa didetailkan di bagian apa dari literasi digitalnya, misalnya apakah dari digital skillnya, digital safety, dan Ini sebagainya. Izin, di saya, sininya sih Bu. saya angkat telepon sebentar ya. Digital culture. Nggih, nggih. Ngapunten nggih. Ada telepon dari kantor nggih. Dilanjut. Hmm, saya nyebutnya di sini sih Bu, digital culture-nya. Oh Hmm. ya, bagus. Ya. Hak dan yang ini hak dan kewajiban.
dan kode Hak dan etik. kewajiban ASN, kode etik ASN. Nah, gitu ya teman-teman nanti biar mengerucutkan kita sebetulnya mau mengatakan apa sih gitu ya kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN bisa di ini diberikan dalam tanda kurung gitu ya. Ini loh, ini adalah mengenai hak dan kewajiban ASN. Oh, ini titik tekan saya di digital culture, tetapi konsep yang saya kaitkan dengan isu ini bahwa budaya digital tuh belum terbangun gitu sehingga menghambat adopsi sistem pemeliharaan digital. Ya, bagus. Oke, terus kurangnya tingkat pemahaman guru dan murid. Bahan kimia, oke. Kurangnya iya. Mm. Kewajiban, kode etik, terus digital safety. Kurangnya pemahaman ketiga berarti kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi dan ASN tidak menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ya, ini tentang hak dan kewajiban, tetapi kurangnya pemahaman itu juga menyoal ini Mbak Vina kompetensi ya. Teman-teman, kalau misalnya nanti ada isu yang berkaitan dengan kurang paham, kurang mampu mungkin ya tentang literasi digitalnya, guru-guru belum bisa menggunakan media pembelajaran digital dan sebagainya kan eh, belum mumpuni gitu ya. Itu bahasanya berbeda-beda, tetapi poinnya adalah kurangnya kompetensi. Ini kaitannya dengan manajemen ASN di bagian peningkatan kompetensi. Jadi di bagian kompetensi nanti dikerucutkan Nah, di situ yang ya. sistem merit itu ya Bu berarti. Hmm, iya, iya. Kemudian ASN yang profesional juga harus memastikan keselamatan dirinya. Oke, merusak reputasi madrasah. Iya, integritas. Oke, safety di Smart ASN, MSDS. Oke, ya, ya, ya. Ini kan terkait dengan aplikasi yang akan digunakan. Oke, masuknya di digital safety. Material safety data sheet itu juga bisa di digital skillnya. Belum optimalnya inventarisasi alat dan bahan secara digital di lab IPA. Iya, oke, oke. QR, isunya sudah dibungkus dengan manajemen. Kemudian juga ada dari Smart ASN. Ya, ya benar. Terus kemudian turun saja Mbak, ini udah keren. Oke, isu yang kelima, oke, bisa. Isu ini, oh iya, iya, iya. Baik, lanjut, lanjut. Sama sistem merit Bu. Ini. Iya, benar, benar. Problematika, ya, untuk kriteria kinerja. Analisis isu APKL, kemarin sudah ya, kita skip ya, untuk APKL. Kita Hmm. skip, USG kita skip, kemarin sudah dikelola bersama. Benar ya Bu, ini gini, tabel satu Tabel sebelah. 1.1. Ya, nanti konsisten ya Mbak ya. Kalau tulisan tabel 1.1-nya di bawah, nanti di bawah terus. Kalau misalnya ada opsi tabel 1.1 sebagai judul ya, analisis, maaf, atasnya ada judulnya mestinya. Analisis isu APKL. Oh, enggak. Oh, berarti atas ini harus ada judulnya gitu ya. Analisis isu APKL gitu ya. Gitu nanti jadi yang bawah keterangan tabel 1.1. Mm-mm. Analisis isu APKL. G. Kemudian ini juga analisis USG, tabel 1.2, tabel analisis isu USG dengan keterangan Nanti sekian. judulnya juga pakai tabel satu Iya. dua gitu juga Bu. Atau Oh, tabel gitu aja. tabel gini ya, untuk idealnya gitu kan sebelum tabel kita memberitahu ini tuh apa sih gitu ya. Boleh langsung diberikan keterangan tabel 1.1 APKL atau jenengan menarasikan gitu ya. Ini, Hmm. saya ini sudah bisa sih. Dari keempat kriteria APKL tersebut, maka diambil tiga isu aktual tiga bla 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 menggunakan metode USG berikut ini titik dua. Itu Hmm. menjelaskan. Jadi ini
Oke, oke. kesatuan gitu ya. Bukan terus titik, paragraf selesai kita sajikan tanpa pengantar. Nah, ini nanti disatukan dengan paragraf sebelumnya itu juga Oke, bisa menggunakan metode USG sebagai berikut atau USG di oke, bawah ini gitu oke, oke. agar tidak rancu. Tulisan tabelnya di bawah nggak apa-apa, tetap. Oke. Sip, sip. Mm-mm. Oke. Teman-teman yang lain untuk take notes ya, untuk mencatat ya, karena mungkin karena waktu kita tidak bisa mencermati mendalam semuanya. Ini Ya, langsung ke sini ya, Bu ya. untuk Argumentasi. argumentasi terhadap core issue terpilih ya. Jadi ini sudah muncul apa tadi USG. Setelah itu nanti kita merumuskan. Kalau ini udah bener ya, analisis respon dengan Iya, bagian gambar di bawah ini, tapi titik dua gitu ya, Bu ya. iya, iya. Argumen isu dengan Fishbone. Iya, berdasarkan itu nanti dinarasikan lagi ya Mbak ya agar bisa di bawahnya Ini gitu. narasinya di bawahnya. Oh iya, ha. Di bawahnya dinarasikan dari bagian Fishbone di atas. Oke, ini dijelaskan. Iya, baik. Bisa, bisa. Biar Fishbone-nya lebih nyaman, Mbak Vina, mungkin kita bisa mencantumkan kata-kata kunci gitu ya. Bahan kimia tidak terdata dengan baik, tidak dikumpulkan berdasarkan sifatnya, itu bisa dibikin poin-poin aja. Belum ada lemari Hmm. asam dan sebagainya gitu ya. Kurang self-awareness. Misalnya kan kita tahu mainnya itu pelakunya ya warga madrasah gitu ya, kurang Hmm. self-awareness gitu terhadap K3 kita nggak usah mengatakan K3 berulang kali karena ini sudah fokus ke K3 gitu ya kita tidak usah menyatakan gitu ya untuk hal-hal ini kan tidak dinarasikan di poin atas tuh kita ambil kata-kata kunci saja biar rapih gitu maksudnya biar nyaman dibaca. Mbak Vina juga tidak kerepotan untuk apa memformatnya tapi kalau misalnya nyaman ya lanjut aja nggak apa-apa. Itu hanya saran tapi tidak harus diikuti. Untuk yang ingin ngedit gitu enggak masalah karena dinarasikan di paragraf bawahnya. Oke, faktor main didapat. Nah, ini kan sudah ada penjelasan. Faktor method belum ada SOP terkait K3 penggunaan bahan kimia. Oke, milieu kebiasaan keluar masuk tanpa tahu tatib. Mm-mm. Oke, terus kemudian pelatihan. Penyusunan ada berapa kegiatan? 5, Tujuh kemarin. 6, 7. Oh iya, seperti kemarin ya yang dipaparkan di coaching sebelumnya. Oke. Iya. Nggih. Nilai-nilai dasar. Nggih. Ini simpel-simpel gini aja. Apa? Arti singkatnya sama panduan perilakunya gitu aja. Iya, iya, memahami. Ya, akuntabel. Nggih. Nilai kompeten, melaksanakan. Iya. Mm-mm. Ini sudah dielaborasi semua ya Mbak, di ONCI ya untuk implementasinya dari masing-masing nilai gitu yang nanti akan saya rencanakan akan saya aktualisasikan. Nah, ini udah ketemu ya buku sakunya, buku saku berakhlaknya ini yang akan kita aplikasikan selama 30 hari kerja. Harmonis, loyal, oke, loyal, menjaga rahasia yang dia adaptif. Aktif, oke, kolaboratif. Kolaboratif mestinya lebih banyak ya, Mbak. Nanti kan oh ada 3 ya. Beri kesempatan berbagai pihak kontribusi, terbuka, kerjasama, menggerakkan sumber daya. Iya, iya. Coba teman-teman banyak ini ya, kecuali mungkin 1 2 orang. Ini nilai dasar kolaboratifnya kuat gitu ya. Misalnya seperti di Bu Umi Mahmudah itu kan nanti lewat apa ya Bu Gampil itu ya Bu ya. Itu itu kan harus ada kolaborasi dari seluruh warga madrasah untuk bisa
mewujudkan pilah-pilah sampahnya gitu. Jadi tidak boleh sendiri, itu nanti dikuatkan di nilai kolaboratifnya seperti Bu Siti juga, Bu Siti Faizah ya, untuk katanya mau merencanakan pelatihan itu juga kolaboratifnya itu diperkuat. Nggih. Oke, Mbak Vina bisa lanjut. Matriks rancangan ya, ini kemarin kita sudah kelola, terus di scroll penyebab isu, gagasan pemecahan isunya. Agak miring tuh, bentar saya edit. Oh iya, nggak apa-apa. Teman-teman kalau kerepotan misalnya ya, karena ini tulisannya saya banyak, ini fontnya mungkin untuk di dalam tabel bisa sedikit diperkecil. Kalau yang lain misalnya berapa tadi fontnya 11 mungkin bisa 10,5. Jadi akan nggak terlalu padat gitu ya. Ini masih sama sih Bu kayak yang kemarin. Apa? Mm, 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 Saat mm. coaching Iya itu. saat coaching, iya nggak apa-apa. Oke. Hmm. Sebentar. Ini. Hmm. Oke, kemudian jadwalnya ini pelatihan di awal 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Mbak, ini yang minggu kedua itu ada angka 1, 2, Ini 3. 11 Bu, tapi Oh, gitu hari ke iya itu tuh, ya. iya Ah, saking ah, saking padatnya tuh ah. saya Oke, satu saya mungkin kira ada kode gitu loh ya. Nah, itu enggak. dikecilkan Apa saja, ini Mbak. ya Bu, dikecilkan fontnya gitu ya Bu ya? Fontnya dikecilkan aja atau tidak di bold nggak apa-apa. Untuk khusus Oh nggih, satu baris hari nggih, ke-nya itu ya, itu nanti di Microsoft Word bisanya ya, diedit itu untuk nggih. tidak usah di bold dan kalau bisa hurufnya diperkecil. Hmm. tiga Saya puluh tiga pakai satu warning notulensi. Oke, outputnya sudah jelas. Oke. Kemudian pengadaan ini yang peralatan. pengadaan 2 sama 3 saya samakan sih Pak Mm-mm. jadwalnya. Karena ini bisa satu waktu ya masuk akal. Nggih. Terus minggu tiganya ini, Inventarisasi dan labeling bahan, terus ya. minggu empatnya Penyusunan dan sosialisasi, OB, iya. Rambu, ini sama ini terakhir. Mm, mm. Atau begini Mbak, misalnya ya, ini boleh gitu ya, saya tidak melarang. Tetapi Mbak Vina ini kan memiliki target mencapai output yang ditulis di sisi sebelah kanan gitu ya. Undangan sosialisasi terkait tatip masuk dan keluar. Tentu itu tidak di semua hari ya. Tidak di semua hari. Ini kan terakhir-terakhir ya, mungkin sekitar tanggal 20-an sekian ya. Jadi boleh misalnya eh ini yang di blok itu tidak seluruhnya di blok. Begitu. Ini enak kalau pakai Excel sih ya. Ini enak pakai Excel. Jadi setiap kotak nanti ada satu misalnya notulensi rapat jadwal pelatihan dan workshop. Oke, ini. Kalau jadwal mungkin bisa di awal, undangan bisa di awal. Jadi di hari keempat, kelima, Mbak Vina bisa outputnya undangan. Tetapi untuk notulensi tentu itu setelah selesai gitu ya. Jadi biar bervariasi. Oh, Ada, mestinya ininya bisa di sisi sini gitu-gitu ya, Bu iya, ya? iya gitu ya. Jadi ada pembagiannya. Saya tidak melarang, artinya ya monggo kalau mau model begini, tetapi kalau boleh menyarankan lebih rapih agar lebih tertata. Oh, saya di hari keempat nanti ada output ini yang saya mau dapat. Hari keempat dan kelima output ini. Atau hari keenam, ketujuh output saya berbeda. Jadi tidak terus di semua itu. Kalau begitu kan nanti itu gelondongan gitu ya. Nggak masalah sih. Tergantung sudut pandang orang. Tapi kita jaga nih misalnya nanti ketemu penguji yang orangnya agak
agak-agak ribet, pengen rapih. Oh, harusnya nggak begitu gitu ya. Tapi kita antisipasi biar, oh rapih banget ini teman-teman peserta latsar nyusunnya. Jadi sudah per 2 hari ada outputnya, per 2 hari ada outputnya gitu. Jadi lebih ke apa ya Mbak ya? Nanti kita lihat teman yang lain mungkin ada formula formula yang berbeda. Nanti kita akan melihat gitu. Tapi ini sudah boleh, ini sudah bagus, tertata. Oke, tabelnya sudah diberi keterangan. Kendala dan antisipasi. Mungkin bisa dinarasikan dulu di awal gitu ya bahwa dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi ini gitu penulis apa ya mengantisipasi kendala yang akan mungkin akan muncul. Jadi ada narasi sedikit gitu ya untuk Oh, sebelum tabelnya ini gitu ya, iya, Bu ya. tabel. Misalnya pakai apa ya? Kegiatan ini tentu bukan tanpa kendala gitu ya. Ada beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi oleh penulis. Berikut kendala-kendala yang memungkinkan akan dihadapi sekaligus rencana antisipasi gitu ya. Bagaimana bahasanya? Sekaligus antisipasi yang penulis siapkan gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, bahwa teman-teman ketika membuat rancangan aktualisasi itu, kita aware, kita paham, kita sadar nanti akan ada kendala dan kita sudah mengantisipasinya. Nah, itu yang dituangkan dalam tabel berikut ini. Satu, dalam kegiatan pelatihan dan workshop K3 Lab IPA, ada kendala muncul, mungkin akan muncul kendala ini. Kurangnya minat atau partisipasi guru murid. Saya akan mengantisipasinya dengan sosialisasi intensif, gitu ya. Jadi satu kendala dan satu antisipasi. Kalau boleh biar rapih, jadi satu itu kita tabelkan ya Mbak Vina ya. Dua kita Hmm. tabelkan dalam satu tabel. Tiga kita tabelkan gitu. Kita pisah biar apa ya? eh, Antara kendala dan antisipasi itu seiring gitu. Jadi Oh, enggak terus yang satu, kemudian poin dua yang kendala sudah di atas, antisipasinya kita scroll ke bawah gitu. Jadi lebih lebih nyaman untuk oh, mata saja. Oke. ini. Mhm. Ini boleh Mbak kalau membuatnya nanti dalam bentuk landscape ya teman-teman. Untuk tabel-tabel yang sekiranya panjang, kendala dan antisipasi, nanti boleh ada beberapa halaman, tidak harus portrait semua. Seperti atasnya kan landscape ya Mbak Vina untuk matriks, yang bawah Ya. kendala antisipasi juga boleh landscape. Kalau misalnya Oh, iya. Kemarin ternyata, ngikut di contoh aja sih, Bu. Soalnya oh contohnya habis landscape terus portrait ya udah iya, ngikut. eh, sesuai kebutuhan kalau saya ya. Kalau di sini ternyata kok sepertinya kebutuhan untuk tabel ini terlalu panjang gitu ke bawah. Kita buatkan landscape saja. Nanti setelahnya, Oh, setelah kendala dan antisipasi kan masih ada poin-poin lagi tuh. Nah, itu nanti poin nilainya nanti kita buat portrait lagi. Nggak apa-apa, bagus. Artinya kita ada temuan gitu ya. Setelah ini bisa merevisi. Oke, kemudian keterbatasan mengajukan proposal. Pastikan ya teman-teman untuk kendala-kendala ini gitu ya. Ada solusi atau ada antisipasinya. Jangan sampai kita punya kendalanya 5, antisipasinya hanya satu gitu ya. Jadi pastikan untuk sama. Ada 4 kendala, 4 solusi ini seperti Mbak Vina ini sudah seimbang antara kendala dan solusinya. Penyusunan dan tinggal di sosialisasi. kotak-kotak Oke. gitu aja ya, Bu ya. Iya, dibuat kotak-kotak yang ini ya. Cuma ini lupa nggak dikasih ini tabel apa Mm-mm, yang bawah ini. mm-mm. Terus pertanyaannya gini, Bu, apakah setiap kegiatan harus diberikan antisipasi kendala gitu? Tidak harus. Sebetulnya tidak harus, tidak harus setiap kegiatan kita buatkan kendala dan antisipasinya. Tetapi kalau dibuat
lebih baik gitu ya. Kita aware terhadap kendala-kendala. Tapi soalnya kadang-kadang masalah yang kecil pun misalnya ya, koordinasi. Sepertinya kan koordinasi itu tinggal koordinasi aja. Kenapa sih harus ada kendala? Bisa jadi koordinasi terhambat karena ketidakhadiran atau dinas luar atau kesibukan pimpinan kita dan sebagainya. Nanti diantisipasi dengan pertemuan virtual gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebetulnya remeh, tetapi bisa jadi akan ada masalah gitu. Tetapi kalau teman-teman di sini sudah merasa, oh Bu, saya nggak ada kendala di kegiatan A, di kegiatan B, saya nggak membuat kendala dan antisipasi, nggak masalah gitu. Asal teman-teman bisa merasionalisasi argumennya ketika nanti ditanyakan oleh penguji. Oke, boleh langsung terus setelah kegiatan ketujuh Tiba. selesai, kita ke hari 18 untuk cover dan penutup ya. Rancangan aktualisasi peningkatan pemahaman implementasi K3, sekian-sekian, diharapkan peningkatan signifikan, iya. Ya, narasinya gitu ya, bahwa RA ini dengan judul ini kita harapkan akan menyumbangkan sesuatu untuk unit tugas kita. Nah, terus kemudian secara ringkas kita jelaskan mengenai lingkupnya, tujuannya gitu ya. Kita ringkas itu dari bab awal ya. Dari bab satu itu kita ringkas menuju bab penutup. Di paragraf terakhir seperti lazimnya kita menyoal tentang ya harapan, terus kemudian keterbatasan, kemudian kita juga menuliskan apa ya? Ya, itu harapan-harapan. Kadang-kadang kita perlu menuliskan bahwa ini baru terbatas di gitu ya, di MTSN 1 Jepara atau baru atau misalnya Mbak Vina boleh mengklaim bahwa selama ini mengenai K3 itu belum banyak dikelola di madrasah gitu ya. Jadi ini betul-betul kita boleh bilang ini pionir begitu ya. Anda melakukan ini sebagai pionir Pranata Laboratorium di madrasah. Karena wacana boleh ya nanti cari ya di sumber ilmiah ada tidak sih menyoal tentang K3 ya di dalam laboratorium madrasah. Kan kita bisa mengklaim bahwa ini harus saya lakukan karena ini inovasi gitu ya. Ini belum dilakukan di madrasah sanawiyah mungkin yang melakukan tuh di MA, madrasah aliyah ya, atau di perguruan tinggi, tingkat-tingkat yang lebih tinggi untuk tingkat-tingkat yang kelas menengah belum banyak, atau misalnya yang lain sudah ada, tetapi di Jepara belum ada dan baru ini. Ini boleh kita cantumkan di situ sebagai ekspresi bahwa teman-teman itu bangga loh melakukan ini, kita bangga gitu ya melakukan Narasinya aktivitas. gimana tapi Bu? Kalau kayak gitu, eh boleh misalnya penyusunan rancangan aktualisasi ini kan diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik gitu ya. Ini ingin memberikan dampak positif. Kemudian bahwa rancangan aktualisasi ini belum pernah dilakukan di MTSN di Kabupaten Jepara atau misalnya di Jawa Tengah gitu ya. Bahwa Anda ingin menyumbangkan sesuatu. Selain mengaktualisasikan nilai ASN, Mbak Vina dan teman-teman juga ingin menyumbangkan apa ya kaitannya dengan K3 itu. Nanti dinarasikan sendiri ya untuk pride-nya. Jadi teman-teman harus menyatakan itu. Meskipun itu hanya satu kalimat bahwa kita bangga dengan rancangan aktualisasi ini. Oke, bab 3 sudah selesai. Tidak banyak ya untuk penutupnya, hanya satu lembar biasanya. Nanti kalau sudah di laporan aktualisasi, penutupnya mungkin akan banyak karena akan ada temuan, akan ada rekomendasi dan sebagainya. Oke, ini sudah disusun APA ya. Oh, ya. Sejarah MTSN 1 Jepara, oke, diakses pada dari ini, oke.
buku-buku, jurnal-jurnal, Mbak, mungkin ya. Kalau ada tentang jurnal yang terkait itu, kalau ini modul pasti kita kan merujuknya Latsar wajib untuk menggunakan semua modul. Terutama agenda 2 dan 3. Ini wajib ya, teman-teman. Agenda 2 dan agenda 3 ini modulnya wajib kita cantumkan di daftar pustaka. Gitu. Oke, lanjut. Selesai kah? Sudah. Sudah selesai? Iya, karena tadi untuk cover pengesahan sudah dipindah di awal ya. Oke. Ah, ah, ah. Iya, teman-teman boleh Mbak Vina di close dulu. Saya stop share ya, Bu, ya. Mm-mm. Ya, ini baru satu ya teman-teman. Nanti saya ada sedikit penjelasan gitu. Setelah itu nanti teman-teman tampilkan scroll saja. Scroll saya cuma mau lihat, saya cuma mau lihat aja. Tapi dari sini saya harap mulai ya teman-teman bisa berbagi. Apakah tapi ini saya kembalikan ke teman-teman semuanya. Ini kan ada guru-guru nih. Ada guru-guru bisa jadi teman-teman sesama guru nih berbagi. Ini loh rancangan aktualisasi saya, boleh nanti bisa dibagi. Ini kan penghulu ada Pak Afif ya, Pak Afif calon penghulu ya. Oh ya, Bu. Kemudian Oke. Pak Najib juga ya. Nah ini kan Oh. bisa berkolaborasi. Saya nggak bilang nanti contek-contekan bukan, tetapi kita melihat teman kita progresnya, ya. Kita melihat teman kita progresnya seperti apa. Oh, Pak, kok punyamu belum ada ininya, Pak? Tolong dong ya, ini pakai punya aku saja. Saya kira saya nggak masalah gitu ya. Kita kerjasama dan kolaborasi. Misalnya Pak Najib masih kurang rapih di bagian penjelasan mengenai KUA-nya. Kan sama-sama KUA nih. Nah, Pak Afif nih sudah rapih menjelaskan tentang struktur KUA, sudah disesuaikan dengan PMA 24 tahun 24 dan sebagainya. Nah, itu Pak Najib boleh boleh minta tolong gitu ya. Atau di satu sisi Pak Najib sudah melengkapi ini terus kemudian dengan nilai-nilai organisasi yang di KUA Tanon dan sebagainya dan rapih gitu ya. Tapi Pak Afif, oh bagian itu aku belum. Nah, nanti bisa saling komunikasi ya teman-teman. Ini saya tidak melarang ya. Saya tidak melarang kita gunakan sumber daya kita untuk menjadikan bersama-sama nanti semuanya sukses, semuanya lulus. Ini kan guru ada banyak nih, ada yang ada yang dari satu madrasah juga ini ya, Mbak Mbak Umi sama siapa ya, Mbak Yuliana ya, sama-sama dari satu kota Magelang ya. Ini ada yang saya yakin kerja sendiri dengan kerja bersama itu hasilnya akan berbeda ya. Tapi memang kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nanti semakin hari, saya yakin teman-teman akan semakin terasa. Sebelum lanjut, saya ingin share ada satu rancangan aktualisasi. Ini juga dari teman yang di kementerian lain ya. Nah, ini. Waktu itu kita kerjasama dengan Kemenkumham. Waktu itu HAM masih belum berpisah dari Kementerian Hukum. Sudah muncul ya teman-teman ya di sini. Saya ingin memperlihatkan kemasan, cara mengemas. Oke. Cara mengemas, ini tadi ya untuk kata pengantarnya diberi tulisannya penulis dan nama. Hmm. Kalau teman-teman ada struktur organisasinya dalam bentuk tabel, silahkan gitu ya, lebih bagus lagi misalnya di madrasah itu madrasah sekian wakamat bidang ini wakamat kurikulum kemudian guru posisi kita tuh sebagai apa sih ya itu boleh dan nanti diberi tanda misalnya oh posisi saya adalah sebagai guru saya adalah JF langsung di bawah kepala gitu ya jadi tidak bertanggung jawab kepada kepala TU dan sebagainya gitu ya. Nanti posisinya di mana diwarnain lebih lebih jelas bagi strukturnya.
Oke, kemudian di sini nilai organisasinya ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman tempat tugasnya belum ada nilai organisasi, kita pakai nilai organisasinya 5 nilai budaya kerja Kemenak. Seperti ini Kemenkumham RI dengan tata nilai pasti ya, kita kan punya integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Nah, itu nanti dinarasikan satu dua kalimat gitu ya. Ah, Nah, ini rancangan aktualisasi untuk bab 3 identifikasi isu. Teman-teman tidak dilarang untuk mencantumkan gambar. Seperti tadi misalnya Mbak Vina, saya yakin sudah ada gambar-gambar laboratorium kondisinya saat ini. Nanti bisa Mbak Vina untuk ditambahkan. Atau Bu Umi misalnya kondisi kebersihan yang ada di MAN boleh ditampilkan. Yang bisa ditampilkan gambarnya itu ya. Tentu misalnya ada kondisi-kondisi yang tidak bisa menampilkan gambarnya, misalnya terkait dengan eh, kompetensi guru di dalam digitalisasi pembelajaran. Nah, itu kita tidak usah maksa gitu ya. Tetapi kalau misalnya ini relevan, cantumkan saja gambarnya. Cantumkan saja gambarnya. Nah, ini kan agak mirip-mirip nih. Agak mirip-mirip dengan RA-nya Mbak Vina tadi ya. Butuh apa ya? Tentang sarpras, tentang keamanan dan sebagainya. Nah, ini untuk tangkapan layar. Tangkapan layar ini cocok untuk teman-teman ketika hmm, inovasinya atau gagasan solusinya itu adalah meningkatkan layanan digital yang semula kurang bagus menjadi lebih bagus. Misalnya sih, ini mungkin tidak ada ya, tapi teman kelompok lain itu kan ada yang mengenai pengelolaan website gitu ya, website yang mandek itu boleh ditampilkan tangkapan layarnya seperti apa. Keterkaitan materi ya, teman-teman kalau misalnya ada yang di bagian identifikasi dan deskripsi isu, ini kan belum ada keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ada opsi tidak harus dinarasikan di sini. Tadi yang seperti dilakukan Mbak Vina boleh sudah dicantumkan langsung, dinarasikan langsung dengan rapih di dalam setiap isu. Tetapi untuk teman-teman yang belum mencantumkan manajemen ASN, Smart ASN di dalam narasi setiap isu, teman-teman bisa membuat satu kolom sendiri, satu tabel sendiri mengenai ya keterkaitan dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, caranya gini. Isu pertama misalnya belum tersedianya prasarana ini, sumber isunya manajemen ASN, kemudian di sini dinarasikan. Gitu ya. Ada alternatif, kita tidak usah mengubah deskripsi isu yang sudah ada, tinggal menambahkan satu tabel. Boleh teman-teman screenshot ya, kalau misalnya mau mencontoh. Nomor berapa, isunya apa, sumber isunya apakah manajemen ASN atau smart ASN, kemudian keterkaitan materi. Kita lanjut di di tabel berikutnya gitu ya. Isu kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu ya. Ada 5 isu. Ini kaitannya ternyata empat-empatnya di manajemen ASN, ada satu yang smart ASN. Kalau di salah satu isu itu terkait dengan baik manajemen ASN dan smart ASN dibuat 2 kolom gitu ya. Seret, satu manajemen ASN dinarasikan, yang bawah smart ASN dinarasikan. Jadi terbuka, opsinya itu boleh dimasukkan ke dalam deskripsi isu langsung dalam paragraf atau membuat tabel tersendiri keterkaitan isu 5 isu ini dengan manajemen ASN dan smart ASN. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Kemudian untuk APKL saya kira tidak masalah. Ini sudah oke gitu ya. Ini kemudian fishbone di argumen isu keterkaitannya dengan smart governance, oke. Alternatif isu. Nah,
Ini yang tadi seperti teman-teman buat, tetapi kalau kita kolom ketujuh kan dihapus. Kita tidak menggunakan kolom 7, hanya di kontribusi terhadap visi misi organisasi. Oke, ini yang tadi saya sampaikan mengenai kendala ya. Kendala, oh ini matriks jumlah aktualisasi. Ini jadwal. Jadi kalau ini jadwalnya lebih simpel ya teman-teman. Di sini jadwalnya lebih simpel, kegiatan, tahapan kegiatan, output hasil, kemudian kita rencanakan akan dilakukan kapan gitu ya. Di bulan ini apa ya, Agustus ya, Agustus dan September gitu ya. Jadi eh, teman-teman nanti boleh gitu ya, misalnya bahwa tahap persiapan, tahap koordinasi Bu ini sudah saya lakukan sejak sekarang. Nah, jadi teman-teman boleh mengklaim bahwa misalnya nih beberapa sudah mulai melakukan ya, mulai melakukan koordinasi, mulai melakukan pemetaan isu, mulai melakukan pemetaan kebutuhan, identifikasi apa ya, kebutuhan-kebutuhan, sarana, membuat media sosialisasi. Mungkin Pak Afif sudah mulai membuat media sosial. Nah, ini sudah saya lakukan sejak tahapan rencana aktualisasi. Bisa, bisa diklaimkan di sini kalau itu sudah dilakukan, ya. Tetapi, Bu, saya belum melakukan apa-apa di agenda 4 yang sekarang ini sampai nanti setelah seminar saya baru melaksanakan sejak awal. Itu juga boleh. Ada terbuka, teman-teman. Startnya mulai kapan terbuka ya. Nah, di sini eh, tidak dirinci hari ke harinya gitu ya, tetapi pada minggu ke gitu ya. Ini minggu ke satu, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Teman-teman terbuka gitu ya, mau hari keberapa, minggu keberapa. Tentu kalau dirinci lebih enak itu ya. Dirinci lebih enak karena lebih tertata, kita juga memenuhi target. Nah, ini terpetakan. Nah, ini juga kendala dan antisipasi. Nah, ini yang saya maksud tadi, butuh dinarasikan sedikit gitu ya, teman-teman, untuk sebelum masuk ke dalam tabel. Kita kasih pengantar satu dua kalimat ya, bahwa program aktualisasi ini sudah diantisipasi oleh penulis dengan memetakan kendala-kendala dan langkah-langkah antisipasinya sebagai berikut gitu ya. Misalnya ini dalam landscape saja ya Mbak Vina dan teman-teman. Ini yang tadi saya maksud bahwa dalam satu kegiatan belum tentu terdapat kendala yang muncul. Kalau ini kan penulisnya merangkum materi, jadi dia sudah niat saya harus merangkum materi. Oh, tidak ada kendala. Jadi nggak ada langkah antisipasi kalau merangkum materi standar pengadaan gitu ya, karena ini kan memang ke dirinya penulis. Tetapi kalau nanti melibatkan orang lain, ya bisa dipastikan akan muncul hal-hal yang bisa mendistraksi gitu ya proses pelaksanaan aktualisasi. Nah, gitu. Nah, ini kesibukan mentor sehingga sulit melapor dan sebagainya. Nah, ini ada antisipasinya. Kan kadang-kadang teman-teman tuh ya mentornya saja satu lokasi aja jarang ketemu, apalagi yang mentornya beda tempat kerja, misalnya penyuluh. Ini nggak ada penyuluh ya, penyuluh nanti di Kemenak gitu kan, tentu lebih sulit lagi ketemunya. Nah, gitu. Untuk itu, kemudian penutup. Ya, oke, referensinya. Jadi, sebetulnya yang ingin saya sajikan adalah teman-teman memiliki opsi gitu ya. Tetapi setiap opsi yang kita pilih harus betul-betul kita pahami esensinya ya. Misalnya seperti tadi saya mau memulai proses
kegiatan ini sejak rancangan aktualisasi ini. Jadi, gitu ya, belum jadi saya sudah memulai boleh. Setelah diseminarkan saya baru mulai juga boleh gitu ya. Tahap koordinasi itu ada di mana? Kadang-kadang melaporkan ke mentor itu kan tidak hanya sekali di akhir ya, lapor ke mentor kadang-kadang kita lapor mingguan. Kita berikan apa ya, koordinasi dan pelaporan kepada mentor bisa dilakukan mingguan. Karena nanti teman-teman kan ada sepertinya ada laporan mingguan ya di mentor ya. Ini yang paling paham panitia ini nanti ya, agar ada kesinambungan di dalam proses aktualisasi. Aduh, tak terasa waktu kita makin panjang. Boleh ini nanti di-share langsung ya, di-share screen sekilas saja, Bu Rodiatul Janah, boleh Bu? Semua sudah siapkan materinya ya, jadi nanti saya tunjuk teman-teman sudah langsung bisa di-share. Di tempat saya belum tayang ya Mbak, baru black screen. Teman-teman yang lain apakah sudah kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan belum? Belum, belum Mbak kelihatan. mungkin di off kan kamera jenengan biar laptopnya. Oh ya, oke. Ini di covernya kita mengikuti. Masih bentar, Sudah muncul belum, Bu? ya, sudah Mbak, sudah. eh dari atas ya Mbak ya. Coba kita lihat dari atas. Kepalanya gimana? Ini yang paling atas. Udah paling atas. Nah, Iya. kita ngikuti ini ya, ngikuti format ya. Mengikuti Yang kemarin itu. format. Saya tidak ingin nama coach dan mentor ditulis di depan. Kita ikuti format. Kan saya sudah membagi ya kemarin di konsep aktualisasi itu di bagian belakang ada contoh formatnya kan di atas tuh ya. Rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil gitu ya. Itu di kegiatan itu juga ada calon gitu ya. Di bawahnya kemudian dituliskan calon berarti jenengan apa guru ahli pertama ya. Nanti disesuaikan ya, Mbak. Oke, oke. Kemudian saya timpang share screen nggak apa-apa ya. Saya Iya. sepertinya ini bisa nih timpang share screen biar teman-teman dapat gambaran mencari di mana ya. Di sini. Ini untuk covernya ini. Kalau ini kan karena kerjasama, kita coret ya, pakainya logo Kemenak. Tempatnya jenengan sudah pas, ada di tengah. Tapi ini narasinya ya, tolong sesuaikan ya. Rancangan Oke. aktualisasi, nilai-nilai dasar profesi PNS calon dituliskan jabatan fungsionalnya. Calon guru ahli muda pertama, calon pustakawan, calon peranata komputer, calon laboratorium ahli apa gitu ya. Kemudian judulnya, kemudian pada apa, oleh nama panjenengan dan gelar niknya, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan berapa, Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kementerian Agama tahun 2025. Jadi ini untuk dipahami ya. Ini ada di slide kegiatan agenda umum. Nanti dicontoh dari sana. Ini nulis Balai Diklat Keagamaan Semarang, jangan di depan ya Mbak. Itu kita tulis sebaris Oke. Balai Diklat Keagamaan Semarang, Kementerian Agama tahun 2025. Oke, siap. Lembar pengesahan nanti disesuaikan juga. Telah diuji, nggih, nggih, nggih.
Oke, persetujuan RA. Mm-mm. Oke, isi langsung saja daftar isinya, terus kata pengantar, ya puji syukur, oke, pengantar sedikit, kemudian ucapan terima kasih, oke, kemudian tanggal sekian penulis, penutup. Pakai tanda tangan nih, Bu. Nggak usah pakai tanda tangan, pakai penulis Rodiatul Jannah gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau diminta oleh penguji, biasanya kan penguji gitu, apa sih yang kurang gitu ya? Oh ini perlu tanda tangan, nanti tinggal revisinya tempel tanda tangan, gitu aja ya. Kita yakin bahwa penguji itu akan mencari celah, di mana di sini kita sudah mungkin nanti akan dicari celahnya, tapi sebisa mungkin perbaikannya itu bukan perbaikan mayor ya teman-teman. Jadi kalau perbaikan minor ini kan udah, oh ini kan belum ditulis nama, tulis ya kan, tulis nama gampang. Belum ada tanda tangan, berikan tanda tangan. Oke Mbak, lanjut. Oke, Ini bab yang 3 kemarin, Bu, belum. penutup, simpulan, oke, saran, oke. Boleh dibuat 2 poin. Tetapi bahwa ini ya Mbak ya, kita belum melaksanakan gitu ya. Bahwa ini adalah baru rancangan. Kita belum melaksanakan aktualisasi. Jadi sebetulnya belum berani kalau kita membuat kesimpulan ya. Belum berani kalau kita membuat kesimpulan ataupun saran. Meskipun ini bunyinya penutup, tetapi karena ini masih proposal, masih rancangan, jadi kita pahamkan di dalam bab penutup ini mengenai pentingnya penulis memiliki gagasan ini. Yang kedua yang tadi kita sampaikan bahwa memuat harapan, memuat tujuan-tujuan manfaatnya dirangkum. Jadi dari bab 1 itu dimampatkan dalam paling tidak 2 sampai 3 paragraf. Seperti yang tadi disajikan di awal, teman kita tadi membuatnya sudah ideal menurut saya gitu ya. Untuk kesimpulan dan saran nanti kita akan butuh di laporannya. Ya, bisa dibedakan ya teman-teman. Kita akan butuh ini di laporannya. Oke? Langsung ke bab 2, Mbak. Bab 2-nya di sini, bab 1 sama bab 2. Bab 1, bab 2. Mungkin lebih ke bab 1-nya ya. Latar belakang. Di stop share dulu. Nah, iya kolomnya kayak gitu sebenarnya orang karena laptop dan tas misalnya itu apa? Gue kayak kue, aku baca juga, gue untungnya malah. Ini mana aku, Mbak Eda, kelas Oke, ini bab 1 pendahuluan. kelas ini kelas yang akhir. Bubar telung jam terus aku Kue 11 kan bikin Oke, bab jenengan 2. bubar 3 jam terus jenengan 3 jam terus aku 3 jam. sekarang kelas 11 ada setelah Miss Emma terus saya. Tapi aku mau Maaf, Miss oke. Emma telung jam terus Endang Sukmani ya Allah. Tek dia terus Mulyani Oke, karo ruang nyong. lingkup. Mulanya lepek bocah tak kira ibu mlebu bakalan terus saya bahasa Indonesia. Itu Ya teman-teman, dari yang dipaparkan Mbak Rodiatul Jannah, ruang lingkupnya kita itu singkat saja. Yang pertama adalah ruang lingkup tempat, ya tempatnya ini kan di madrasahnya ya. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup isu, kaitannya dengan isunya. Yang ketiga, ruang lingkup yang kaitannya dengan waktu. Jadi kita tidak usah melebar ya. Untuk ruang lingkup kita tidak usah melebar, tetapi dipastikan 3 itu kena. Tempatnya di mana, isunya apa, waktunya kapan. Itu minimal itu. Jadi kita tidak usah terlalu melebar kemana-mana. Terus lanjut.
Enggak ya. Ini profil Hmm, Begitu Bu, madrasahnya. dulu kan Madrasahnya per baik. jam ditambah yang itu tingkat lanjut. Wala Arab marem Ini banget aku. profil Iya, organisasinya profil dari web. organisasi, sejarah Sama singkatnya. kayak Inggris itu. Oke. Banget. Mm-mm. Ini struktur Oke, organisasinya strukturnya boleh. Heeh. pakai yang polosan atau yang kayak gini Malah boleh. yang malah itu Bu. Bebas ya. Kalau saya sebagai coach membebaskan. Tapi kalau nanti dari penguji, oh jangan foto, pakai ini, misalnya struktur gitu ya. Nanti kita ubah. Tapi kalau penguji oke juga dengan ini nggak masalah. Kalau saya nggak ingin menyulitkan ya, karena Mbak Radiatul Jana sepertinya masih punya beberapa hal yang penting untuk direvisi selain daripada struktur organisasi. Oke, selanjutnya visi misi. Misi oke, misi sudah ada nilai organisasi, integritas oke. Tanggung jawab keteladanan gitu Pemutihan ya. tujuan. Kemudian Kandidat voli. bab SMA. 2. Nah, aku Oh, sudah belum, Bab Mbak? 1 sama bab 2 Oh, sudah ya. sudah. Yang tentang deskripsi isu. saya udah bilang ke Ibu saya tuh Ini nggak bisa. sepertinya bab 1. Malah Bab 2. kayak gitu. Deskripsi isunya, Mbak, bab 3 ya? Oke, maaf, bab 3. Hore-hore. Ya. Jangan salah, ini Puji itu atlet internasional. Lah ya kan Bu Puji ya. Ya kan kok mereka dia nggak akan merubah kamu menjadi Aduh. biasa. Iya kalau gitu. Amazing. Puji itu Hmm. pandangannya sih seorang sendiri sih. Puji. Aku kan dia kan jejernya kan ditandem-tandem. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Oke, sudah muncul. Nanti kan belum dibuktikan. Nanti Udah. Saya dari tahun lalu Oh iya. Piano. Nah, isi terpilih berarti Anda mampu. Bab 3. Maaf, Pak, dari atas dulu dikit lagi. Ke atas lagi dari halaman kedua. Ya berarti arahnya Halaman keduanya. Deskripsi dan analisis isu penggunaan gadget. Oke. Menyoroti dampak gadget. Oke. Analisis isunya, penyebabnya ini. Kemudian dampaknya apa? Oke, sudah disebut. Geng. Jadi ini kan masih seperti LK ya Mbak ya. Kita kelola, kita narasikan agar tidak berupa poin mentah gitu ya. Mbak, jenengan punya tugas ini agar poin-poin ini dinarasikan. Dampak yang muncul dari penggunaan gadget adalah turunnya minat belajar, siswa menjadi pasif, bosan, dan tidak antusias. Selain dari itu, siswa menemukan kesulitan dalam memahami materi. Ini dinarasikan ya, jangan hanya poin per poin. Nanti kalau poin per poin kita analisanya ini ya AI gitu ya. Kalau AI itu kan sukanya begitu dia, poin per poin, poin per poin. Oke, tapi ini dinarasikan kembali ya Mbak ya, agar nanti rancangan ini lebih bunyi, ya, lebih bunyi, lebih bisa menggambarkan maunya seperti apa. Oke, boleh scrolling ke bawah. Kurangnya manajemen waktu ini juga sama, penyebabnya nanti di apa ya, dinarasikan, jangan poin per poin. Orang tadi di awal juga misalnya manfaat untuk lembaga, manfaat untuk siswa, manfaat untuk penulis itu juga nanti dinarasikan dalam paragraf. Kaitan dengan isunya, oke. Ini juga masih sama. Nah, iya. Saran saya ini ya, saran saya ikuti poll pertama atau kedua. Yang pertama, keterkaitan ini langsung dimasukkan dalam narasi per isu, ya, atau dibuat dalam bentuk tabel, begitu ya. Ada dua opsi itu aja.
Boleh dilanjut. Kita menghindari yang pola begini ya, teman-teman, karena boleh jadi ini betul-betul hasil kerja teman-teman, tetapi pola ini adalah eh, tipe-tipe cara kerja AI, ya. Kita menghindari ini. Ini biar nanti teman-teman tidak diklaim oleh penguji, oh ini kamu ambil dari ChatGPT ini, saya hafal karena saya juga pakai misalnya. Kita menghindari poin-poin seperti ini, kita narasikan ya, kita kemas dalam paragraf-paragraf. Kurangnya manajemen waktu ini juga sama. Semuanya Mbak, sampai 5. Kita nggak perlu kesimpulan ya, tidak perlu pakai kesimpulan. Tidak usah pakai kesimpulan. Nanti siapapun yang menyimpulkan kesimpulannya dihapus ya. Kita tidak pada proses menyimpulkan saat ini. Kemudian, oke. Ini pilar-pilar ya. Pilar-pilar apa Mbak ini? Gagasan kegiatan sebagai alternatif solusi. Berarti bajunya dipanjangin Ibu Titi Iya ya. Mbak. Sebenarnya ini kayaknya yang bab 3 tuh belum saya edit Bu. Ini masih tugas yang kemarin itu. Yang tadi bab 2 isinya baru saya editnya sampai yang itu profil madrasah. Oh iya ya. Saya sarankan Mbak Rodiatul Jannah hari ini jenengan minta off ya, minta off dari tugas mengajar, minta tolong untuk teman-teman menghandle karena yang harus jenengan perbaiki lumayan banyak ya, yang harus diperbaiki lumayan banyak. Saya eh, ini mumpung ya masih pagi, jadi masih ada banyak waktu gitu untuk yang bagian deskripsi dan analisis isinya gitu ya. Untuk yang matriksnya mungkin sudah matang, coba kita lihat persiapan konsultasi, oke, harmonis, iya sudah bunyi, sudah bagus di matriksnya. Cuman jenengan nanti buatlah dalam format landscape biar lebih nyaman gitu ya. Itu aja untuk perbaikannya. Terus ke bawah lagi Mbak. Sudah mentok. Sudah sampai yang kelima ya untuk matriksnya. Untuk jadwalnya, Tadi satu anak. Sudah. jadwal kegiatan belum? Kemarin saya baru bikin tapi baru sampai 2 minggu kedua. Jadi emang belum selesai Bu. Oh ya, nah oke, tidak apa-apa. Oke Mbak, terima kasih ya. Jadi teman-teman untuk ini namanya, mungkin Mbak bisa di-mute kembali. Oke. Oke, terima kasih. Host, oh teh. Ini beragam ya, variasi ya teman-teman. Yang paling tahu sekarang itu saya sudah sampai tahap mana, saya harus mengejarnya sejauh mana gitu ya. Tentu kasus seperti Mbak Radiatul Jana saya harap tidak terjadi di teman-teman yang lain sehingga saya tadi saran saya serius agar jenengan hari ini minta off gitu ya. Karena besok kita tagihannya sudah beda. Kita besok diminta untuk membuat PowerPoint yang mana isi dari PowerPoint ya dari tulisan-tulisan kita. Kalau tulisan ini belum jadi, PowerPoint kita nanti bahannya dari mana gitu ya. Kalau tadi Mbak Vina sudah mengetengahkan ada beberapa yang kita pandang sudah bagus aja itu masih perlu perbaikan gitu ya. Yang dari teman-teman yang lain juga meskipun ini mungkin kita tidak dapat kesempatan untuk menampilkan semuanya, mohon maaf ya teman-teman, tapi saya akan membaca. Saya akan membaca. Dari situ saya tahu oh capaiannya sudah sampai di mana gitu ya. Jadi LK teman-teman itu semua saya baca. Saya jadi tahu ada nih beberapa yang masih mentah, ada beberapa yang sudah berusaha mematangkan, ada beberapa yang sudah ideal, saya tahu. Bahkan ada teman-teman kita, tapi bukan kelompok ini, yang kemarin LK-nya terkendala, itu saya juga tahu gitu. LK-nya itu
nyomot LK sebelumnya gitu. Jadi asal diupload, saya baca, jadi saya tahu. Jadi bukan kami itu WI bukan kok terus hanya sekedar memberi tugas terus mengabaikan enggak, tetapi kami juga ngontrol apalagi ini ya coaching ya. Ini nanti kan akan kita presentasikan, nggak cuma kita kumpulkan, tapi dipresentasikan betul. Jadi nanti Mbak Siti Fauziah misalnya menggandeng kepala madrasahnya, jangan sampai dong nanti performa saya ketika presentasi tidak bagus. Wah, saya di hadapan kamat ini gitu ya. Pak Miftah juga sama nanti dengan ketua timnya. Wah, saya harus tampil prima ini nanti besok saya presentasinya nggak dengan Bu Ida ya, tidak hanya dengan pemuji, tetapi dengan atasan saya. Seumur-umur gitu, kalau tidak dimutasi, saya akan bersama dia loh gitu ya. Sehingga nanti akan jadi memori gitu, bahwa, ah kamu dulu waktu presentasi nggak siap kan, gitu ya. Bisa jadi begitu, kita jangan sampai itu terjadi. Nah, kita siapkan sedini mungkin, ini masih ada waktu 2 hari sebelum besok Sabtu ya teman-teman, kita akan rancangan aktualisasinya akan melalui Zoom, jadi memang betul-betul dibutuhkan kesiapan selain materi, pastikan teman-teman hadir di ruang yang kedap suara besok gitu ya. Saya nyempil nih di Balai Diklat nih karena saya betul-betul ingin melayani pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Meskipun sini, wah boleh dong WI terserah mau di mana enggak. Saya tetap mencari tempat yang kedap suara, tidak ada suara berisik di belakang saya, yang cahayanya cukup bagus sehingga pemateri atau penyaji atau besok mungkin kalau kontaknya teman-teman penguji bisa melihat muka saya, bisa melihat kesungguhan saya gitu ya, bahwa saya serius dengan rancangan ini. Suara dipastikan juga jelas. Yang paling penting adalah jaringan internet. Nah, ini yang misalnya Pak Najib nih ya di Tanon, nanti KUA-nya mendelup-mendelup nih Pak. Khusus untuk hari Sabtu cari tempat yang istilahnya internetnya kenceng, tempatnya tidak tercampur dengan yang lain, kemudian suaranya tidak ada noise di belakang. Ini teman-teman yang di KUA ini khususnya cari tempat. Apalagi di madrasah ya banyak anak-anak seliweran, murid-murid kita tiba-tiba, Bu, hari ini belajar apa? Itu kan repot nanti kalau baru presentasi. Itu hal-hal yang kaitannya dengan kesiapan. Nah, besok, nah teman-teman setelah ini kan nanti revisi ya. Revisinya dipastikan nanti kita betul-betul matang secara dokumen. Selain itu, teman-teman besok adalah membuat PowerPoint karena besok kita tidak apa ya, kita tidak ada coaching ya teman-teman ya. Kita besok murni asinkronus. Jadi saya sampaikan di sini untuk rancangan PowerPoint-nya gitu ya. Ada tips nih. Nanti paling tidak ada 12 slide. Ada 12 slide. Masing-masing slide ini mengetengahkan poin-poin ini. Jadi misalnya tulisannya banyak itu ya. Jangan sampai tertuang dalam PowerPoint yang terlalu banyak. Satu, membosankan ya. Kedua, menghabiskan waktu sehingga teman-teman belum menyelesaikan presentasi waktunya sudah habis dan sudah di-cut. Kan nggak enak ya kalau belum belum tuntas gitu ya. Maksudnya kalau kita belum tuntas kita di-cut kan nggak enak itu. Kita pastikan waktu yang diberikan kepada kita di manage waktunya gitu. Makanya dari kemarin saya ketika coaching saya space apa ya eh, temponya cepat gitu ya, beda dengan mengajar. Ayo setelah ini gimana? Poin kedua, poin ketiga dan selanjutnya agar nanti teman-teman pada saat presentasi dipastikan untuk atur waktu gitu. Orang-orang tipe seperti saya yang ngomongnya lambat itu harus melatih diri dalam waktu yang singkat harus menyampaikan banyak hal dan tidak melebihi waktu gitu. Harus melatih orang-orang kayak saya. Tapi kalau orang-orang kayak Pak Afif gitu ya,
seperti Bu Umi gitu ya, mungkin sudah mahir nih, sudah oke. Apalagi Mbak Tari ya kemarin, wah keren banget itu waktu presentasi coaching pertama langsung tak 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 tak, tak, dibaca semuanya itu cepet banget itu. Kalau saya tuh udah konsonan vokal campur semua tuh Mbak. Karena saya tipe saya mungkin kayak tipenya Mbak Rodiatul Jana seperti tipenya Bu Siti Fauzia itu ya kalau ngomong agak pelan. Nanti kita belajar ya, kita atur. Nah, untuk slide-nya, slide pertama dan terakhir itu cover dan ucapan terima kasih. Bu, terima kasih apa penting-penting ya. Meskipun nggak dibaca, nggak diapa-apain, pastikan ada slide terima kasih. Cover identitas diri ya, identitas diri sama kemudian selain itu rancangan aktualisasi judul ini, kemudian namanya, misalnya di situ Putari gitu ya. Oke, Latsar angkatan sekian, kelompok ini gitu. Kemudian yang kedua, pendahuluan tugas fungsi organisasi dan nilai organisasi. Ini bab satu masuk ke dalam bab satu apa bab dua ya? Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam slide kedua. Slide ketiga, tusinya jenengan itu ya. Kalau guru saya melakukan ini. Selain guru saya juga wali murid ya, wali kelas gitu ya, kok wali murid. Selain guru saya juga wali kelas ini, begitu. Dijabarkan. Saya calon penghulu, tugas fungsi saya 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu saya juga mengerjakan IT di KUA. Saya juga menghandle persuratan digital dan sebagainya. Nanti dijelaskan bab 3. Bab 4 adalah isu yang teridentifikasi, isunya berapa. Nah, itu ya. Kemudian tabel USG, APKL, dan lain-lain. Kemudian isu dan rumusan yang terpilih. Jadi ini padat. Di slide keempat ini padat. Slide satu, slide 2 ini boleh ada ditambah gambar, boleh ditambah grafik dan lain-lain. Nah, mulai bab 4 ini jangan terlalu ramai karena ini muatannya sudah padat gitu ya. Sudah padat. Ada isu yang teridentifikasi apa, nanti dijudulkan, terus ditabelkan sini kecil aja USG-nya. Kemudian mana yang jenengan pilih? Ini adalah atau ya, bukan semua. Tabel USG atau APKL atau lain-lain. Ini membuktikan bahwa teman-teman mahir menggunakan teknik analisis isu dengan salah satu alat. Pilih salah satu ya. Boleh Fishbone juga boleh. Salah satu saja, kemudian isu dan rumusannya. Yang kelima, deskripsi isu terpilihnya kan satu. Data faktanya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa, gagasan kreatif apa, keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini juga padat nih. Teman-teman bisa membuatnya dalam bentuk infografis, teman-teman bisa membuat dalam bentuk tabel, boleh. Kalau dalam bentuk narasi, kalimat hati-hati gitu ya, agar terjaga fokus bahwa oh ini data fakta, oh ini penyebab, oh ini dampak, gagasan kreatif dan keterkaitannya. Kemudian slide keenam, uraian perkegiatan. Uraian perkegiatan itu seperti yang teman-teman buat di matriks. Tahapannya ya. Jadi perkegiatan satu, penyiapan ini tahap A, B, C, D, output ini, keterkaitan dengan agenda 2 berakhlak ini, kontribusi visi misi ini, penguatan nilainya ini. Wah, ini saya bayangkan yang nomor 6 panjang ini ya, uraian perkegiatan. Mm-mm. Ya, matriks itu nanti dikemas, skip masih kurang nanti ditata. Lebih dari satu slide mungkin bisa, nggak apa-apa. Khusus di bagian uraian perkegiatan. Oh ini ya, oh ya boleh ini ternyata 6789. Oh, saya baru ingat. 6789 ini khusus untuk uraian perkegiatan 1, 2, 3, 4. Maksud saya ditambah satu slide lagi. Kalau misalnya satu slide adalah satu kegiatan, kan berarti ada 5 minimal ya. Berarti ada 5 slide untuk uraian perkegiatan. Kalau teman-teman kegiatannya ada yang pendek-pendek, boleh satu slide isi 2 kegiatan, tidak apa-apa. Disesuaikan.
Kemudian yang ke-10, rekapitulasi rencana habituasi. Ya, rekapitulasi rencana habituasinya bagaimana? Nih, jadi secara umum. Nah, kemudian yang ke-11 adalah rencana jadwal. Pastikan rencana jadwal ini nanti dikelengkapi dengan outputnya ya. Outputnya saya mau mencapai ini untuk tahapan ini. Tahap kegiatan ini saya mau mencapai output ini saya akan lakukan kapan. Nah, itu konsepnya begitu. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Itu untuk tugas besok. Karena besok tidak ada coaching, tidak ada sinkronus, jadi teman-teman mengerjakan sendiri. Ya. Untuk teman-teman yang masih butuh ya, masih butuh memperbaiki banyak itu untuk rancangan aktualisasinya, dokumennya maksimal memang hari ini, malam ini 2359. Tetapi misalnya teman-teman masih butuh waktu untuk besok, silahkan. Gitu ya, tetapi saya tidak sarankan. Karena besok kan masih kerja gitu ya. Lebih baik kita selesaikan sesuai tenggat waktu. Karena nanti ada tagihan lagi, dan sebagainya. Nanti kita akan kelihatan well prepare atau tidak gitu ya ketika sampai pada tahap akhir. Gimana sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu Ida izin Ya, bertanya. Mbak Tari, monggo. Untuk jadwal kegiatan Bu, Mm-mm, saya mau tanya, kan itu di apa namanya pelaksanaannya kan 30 hari kerja. mm-mm. Itu dalam satu minggunya 5 hari atau 6 hari ya Bu? Kalau kami menyusunnya 5 hari Bu Tari, karena Oh iya. menurut hari kedinasan ya. Tapi kalau teman-teman ternyata di madrasah itu ya ada 6 hari kerja, disesuaikan saja. Bukan berarti aktualisasi teman-teman yang di madrasah itu selesainya lebih dulu, bukan. Tetapi mungkin ada 1 hari di dalam seminggu itu jenengan bisa fokus ke selain aktualisasi, saya katakan begitu ya. Jadi misalnya, oh khusus hari Sabtu saya nggak aktualisasi, karena ini memang acuannya adalah Senin sampai dengan Jumat gitu. Iya. Atau Oke Bu. justru teman-teman misalnya ada madrasahnya yang hari Jumat pendek Bu, di madrasah saya pulangnya gak sih, malah hari Sabtu yang panjang misalnya. Boleh nanti hari kelima adalah jatuh di hari Sabtu. Luas saja gitu. Dalam satu minggu tetap 5 hari. Nggih. Monggo, selain Mbak Tari. Satu lagi boleh Bu Ida? Oh boleh boleh. Nggih. Ini terkait aktualisasi saya, itu kan di outputnya itu kan saya ada SK pembentukan tim pojok kerja gitu, pojok baca Wajib kan Bu. baca. Nah, Mm-mm. itu kan idealnya kan dari petugas perpus ya untuk Mm-mm. menjadi tim. Nah, di situ saya harus masuk ke dalam tim atau enggak, Bu? Terkait dengan untuk aktualisasi ini. Masuk aja Mbak, masuk aja ke dalam tim. Oh iya. Jadi jenengan masuk ke dalam tim sekaligus pelaksananya kan. Nah, Nggih. sekaligus pelaksananya mungkin oleh mentor akan diminta menghandle tugas tertentu, entah mungkin sebagai koordinator, entah mungkin nanti sebagai sekretaris. Dimanapun posisi kita di dalam tim itu, pada saat SK itu sudah terbentuk, nah di situ jenengan sudah memperoleh satu output begitu ya. Sudah terbentuk timnya gitu. Tidak harus Mbak Tari yang membentuk gitu, tapi timnya sudah terbentuk. Mm-mm. Nggih. Terima kasih Bu Ida. Nggih, nggih, Oke, monggo Pak izin Bu Najib. bertanya Bu. Nggih. Hmm, nggih. Mungkin ini Bu ya, apa tadi pembahasannya sudah lewat terkait daftar pustaka Bu. Itu Mm-mm. tadi kan sumber-sumber misalkan mengenai profil KUA, kemudian kita ngambil apa namanya sumber dari internet gitu Bu. Nggih. Kemudian itu kita jadikan daftar pustaka. Apakah perlu menyertakan kalau dulu di tugas ilmiah itu seperti skripsi ada footnote-nya gitu Bu? Oh, Mohon maaf kalau tadi saya belum begitu menyimak terlalu ini Bu. Nggih. oh ya, nggak apa-apa, nggih. Ini sebetulnya ya boleh Nggih. dicatatkan gitu ya.
eh, di dalam ketika kita sudah menarasikan tentang Ya. KUA gitu ya, boleh dijelaskan di situ sebagaimana dikutip melalui itu kan boleh ya. Oke. Boleh dicantumkan dalam tanda kurung. Boleh jenengan kalau mau pakai footnote boleh. Saya tidak melarang. Tipe-tipenya kan bebas ya, tetapi yang penting konsisten. Kalau pakai footnote, footnote terus itu ya. Jadi tipenya nanti yang konsisten. Tapi kalau hanya dengan keterangan begitu, sebagaimana dikutip dari www.kemenak.go.id, itu nanti di daftar pustaka belakang itu juga jangan lupa untuk dicantumkan diakses pada tanggal berapa. Nah, itu kan penjelasannya nanti di daftar referensinya, di daftar pustaka belakang. Gitu Pak Najib. Oke, baik, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih. Selain itu, Pak, misalnya kita daftar pustakanya adalah dokumen-dokumen resmi lembaga, bolehkah? Boleh. Misalnya SK Menteri, eh kok SK Menteri ya, SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, gitu ya. Itu boleh dijadikan referensi atau rujukan kalau itu mendukung data yang kita butuhkan dalam membuat RA. Itu boleh misalnya. Oke. Jadi tidak hanya buku, tidak hanya apa tadi jurnal, tidak hanya sumber internet, tapi juga dokumen-dokumen resmi lembaga, SE, SK, PMA, KMA itu ya. Ini teman-teman Oke. yang di KUA ini ya harus wajib mencantumkan itu. PMA, KMA gitu. Itu kaitannya erat dengan tusi kita. Guru-guru juga mungkin ada peraturan Dirjen Pendis kalau bisa dimasukkan gitu ya, boleh. Karena kadang Pak Najib, internet itu sebetulnya dia juga merujuk gitu ya. Internet itu kan menerjemahkan satu bentuk dokumen. Nah, kalau dokumennya nggak ketemu lah, barulah kita pakai dari internet. Tapi kalau kita bisa menemukan dokumen resminya, kita pakai dokumen resminya. Misalnya peraturan mengenai KUA, apa tuh namanya ruang lingkupnya KUA dan sebagainya itu Jenengan ngaksesnya dari website Dirjen Bimas Islam gitu ya. Akan tetapi konten tersebut ternyata merujuk ke PMA. Nah, kita cantumkan PMA-nya, bukan Oke. dari mana kita memperoleh dari website itu. Kita cantumkan peraturannya. Mm-mm. Monggo, ada yang lain? Terima kasih. Saya Bu, Nggih, Pak Miftah. mau nanya untuk yang slide presentasi tadi, yang slide ke-10 itu rekapitulasi rencana habituasi. Iya. Ini berarti isinya detail seperti apa, Bu? Masih bingung. Iya, untuk rekapitulasi rencana habituasi itu adalah mengenai berakhlaknya ya Pak ya. Jadi yang tadi di awal itu kita sudah diminta itu kan berakhlak, nilai-nilai core values berakhlak yang mau kita angkat itu ya. Tadi yang di Mbak Vina kan ada itu misalnya berorientasi pelayanan, beliau ambil 3, akuntabel ambil 3, kan begitu ya. Kemudian yang terakhir yang tadi saya banyak bahas tuh tentang kolaborasi, ambil berapa itu rekapnya dari berakhlaknya. Ini nanti yang akan menjadi nilai-nilai yang dipegang selama proses habituasi. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, oke. Ada yang lain? Mumpung masih ketemu, kita udah molor ya teman-teman ya. Molor lama sekali, udah ditungguin Mbak Hima, ini sudah bawa semprit-semprit. Molornya sudah 20 menit. Bu aman ini masih masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ayo manfaatkan sebaiknya persiapan. Setelah ini nggak ketemu ya teman-teman. Saya Ya, berharap, saya berharap ya Mbak Hima, semoga besok saya jadi moderatornya. ya. Wah, syukur sekali Moderator Bu. seminar ya. Ya, ya, ya. Saya berharap jadi moderator kelompok Ya, ini sehingga nanti ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan atau kesulitan dari penguji, saya bisa sedikit memberi gambaran begitu ya, memberi eh, apa ya, landasan begitu, kenapa teman-teman lakukan ini dan sebagainya. Saya berharap begitu, tetapi kita tidak pernah tahu karena penugasannya dari kepala balai. ya, ya, betul. Iya. Monggo,
Bapak Ibu manfaatkan waktu ini tinggal beberapa jam Wah, ke depan. baik Bu, Apa Ya, yang masih harus izin Bu. ditanyakan, masih nggih, penyempurnaan, manfaatkan sebaik-baiknya. nggih. Terakhir Bu, ini baik Bu ya. Tadi Iya, Bu iya, monggo. menyampaikan yang apa namanya presentasi terakhir terkait teman-teman yang mungkin secara apa secara prosedural yang di situ pembuatan RA-nya belum selesai terkait misalkan bab 2 bab 3 nanti kita Bu ya apa teman-teman bisa minta keluangan waktunya Bu nggih. Ya, paling tidak Nggih. kan harusnya malam ini ya Mas Nggih, ya. nggih, nggih. Harusnya malam ini sesuai tenggat waktu, tetapi besok kan membuat PowerPoint. Saya yakin teman-teman kalau membuat PowerPoint cepat-cepat ini ya, Nggih, pakai nggih, nggih. Canva, pakai Gamma App, pakai apa lagi itu ya. PowerPoint aja bisa cepet ya, nggak masalah. Sehingga izin Mbak Hima untuk teman-teman yang masih butuh waktu untuk pematangan dokumen rancangan aktualisasi. Saya tunggu sampai besok kira-kira pukul 11 ya. Besok hari Jumat ya. Pukul 11 siang saya tunggu gitu karena nanti habis Jumatan akan diminta gitu ya, akan diminta oleh seluruh panitia. Jadi dipastikan misalnya oh saya sudah malam ini sudah upload gitu, tetapi kok harusnya ada yang saya perbaiki. Besok pagi boleh cepat-cepat diperbaiki, disusurkan, nggak apa-apa. Ya, untuk kematangan biar dokumennya ini betul-betul matang. Apalagi untuk teman-teman yang masih membutuhkan banyak detail yang harus diperbaiki gitu ya. Saya kemarin melihat dari tugas teman-teman itu ada kok yang sudah bagus, tetapi menulisnya masih belum rapi gitu. Nanti tolong dirapikan. Kita penting juga konten, penting juga kemasan ya. Jadi poin per poin. Jadi setelah satu itu A, jangan setelah satu satu lagi kan tidak. Satu A, I1 dan sebagainya. Atau A besar, nanti baru angka satu, baru A kecil. Jadi itu sistematika seperti itu didapat ya. Nanti jangan pakai misalnya kayak titik atau nol nol ya, mirip-mirip seperti yang apa asisten kita bikinkan gitu ya, asisten ChatGPT kita bikinkan, kita hindari itu. Kita pakai yang model misalnya A nanti satu huruf A kecil dan sebagainya agar lebih bunyi, agar lebih humanize gitu ya. Kalau di ChatGPT kan dia sukanya pakai poin-poin, pakai bintang, pakai apa, itu kita hindari itu. Nggih, kita hindari, kita edit-edit, kita kelola. Meskipun saya yakin teman-teman di sini pasti juga membutuhkan layanan-layanan asistensi dari ChatGPT, tetapi itu bahan mentah. Jangan kita sajikan mentah, gitu ya. Kita matangkan. Kita kan seperti ada perjamuan, kita undang banyak orang. Kita sajikan menu kita. Apa jadinya kalau sajian kita mentah kan? Nggak enak ya. Kita matangkan ya, kita matangkan, sesuaikan dengan diri kita, isu yang kita dapatkan di tempat kerja, sehingga yang kita sajikan itu betul-betul milik kita gitu. Jadi yang kemarin-kemarin kita ambil dari AI, yang lain-lain itu hanyalah bahannya saja. Boleh? Itu saja Oke, teman-teman baik kalau Bu, terima misalnya kasih Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Pak sekalian Agung. Bu. Nggih. Ya, boleh share sekalian Bu, maksudnya biar kita nanti bisa ancang-ancang untuk siapa saja yang perlu revisi lumayan atau revisi ya sedikit-sedikit dah Bu. Maksudnya kan untuk kita bisa enak ke depannya enggak kok kita hanya mengambang gitu loh Bu maksudnya. Maaf ya Oh Bu gitu. sebenarnya Ya, nanti maksudnya saya sebatas. japri ya. Heeh. Saya Oke oke japri ya nggih, Oke, Bapak Ibu, oke Bu. teman-teman. terima Nggih. kasih Bu Nggih, sudah nggih. Insya Nggih, Allah. nggih. Saya harus menjaga confidentiality apa ya itu. eh, Oh, nggih, Bu. Rahasiaan. Maaf, Bu, Iya. ya. Ya, Nggak apa-apa. maksudnya kan Ya, kita kita kan kita kan sama-sama biar orang dewasa, tentu ah, nggak pengen dong, Bu, jangan ah, ngomongin di depan orang lain. Jafri, kenapa sih? Gitu. Oke Bu, oke biar Bu, ada terima gambaran, kasih Bu. Ya, Nggih. biar ya ada baik. gambaran. Nggih, nanti Semangat saya japri. semangat. Bu Ida itu pengajar yang sangat komit dan berintegritas tinggi, Bapak Ibu. Kayaknya nggak enak aja gitu kalau kita sampaikan di forum, nanti saya japri saja
tolong ya ini diperbaiki untuk ini ya gitu. Boleh gitu ya teman-teman ya. Nggih. Baik, sekiranya cukup Bapak Ibu Nggih, untuk cukup saya tutup diskusi dulu kita hari Bu ini. Hima. Teman-teman terima kasih atas komitmennya. Ditunggu sebentar lagi untuk kerja kerasnya. Ini Mbak Tari sudah berdiri ya. Ini sudah mau menyanyikan Indonesia Raya sebentar lagi. Di sini juga sama. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Semoga kita bertemu besok di hari Sabtu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa. Waduh, Bu Ida ini sangat-sangat